Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fakir Hisyam dengan NIM 230209500051 dari kelas PTIKB Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi kesimpulan multiplexing untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Fadil Rahman Baso, SPD MPD. Baik, langsung saja di sini yang pertama yaitu pengertian multiplexing. Multiplexing adalah metode mengkombinasikan banyak sinyal analog atau digital untuk ditransmisikan melalui satu media atau saluran. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama yaitu membantu berbagai koneksi pada sebuah mesin. Yang kedua, menghemat biaya infrastruktur jaringan, meningkatkan kecepatan transfer data, meningkatkan kapasitas jaringan, dan memetakan banyak koneksi pada sebuah tingkatan antara sebuah koneksi dengan lainnya. Di sini juga ada gambar proses multiplexing di mana multiplexer harus dihubungkan ke demultiplexer melalui satu saluran tunggal. Kemudian saluran mampu membawa saluran N-channel yang terpisah. Kemudian multiplexer menggabungkan multiplexing data dari jalur input N dan mentransmisikan melalui jalur berkapasitas tinggi. Dan demultiplexer menerima aliran data yang sudah dimultiplexkan, kemudian memisahkan data berdasarkan channel lalu mengirimkannya. Selanjutnya ada alasan penggunaan. Yang pertama yaitu menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi. Yang kedua, karakteristik permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. Yang keempat, kapasitas terbatas dari saluran telekomunikasi digunakan semaksimal mungkin. Selanjutnya ada jenis-jenis. Yang pertama ada multiplexing divisi waktu atau TDM, yakni membagi waktu dalam sebuah jalur transmisi menjadi beberapa slot waktu yang berbeda. Yang kedua ada multiplexing divisi frekuensi atau FDM, yaitu membagi jalur transmisi menjadi beberapa saluran frekuensi yang berbeda. Kemudian ada orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM, membagi data menjadi beberapa bagian kecil dan mengirimkannya melalui banyak subcarrier frekuensi yang dipisahkan secara ortogonal. Lalu ada dense wavelength division multiplexing atau DWDM, memanfaatkan banyak gelombang cahaya dengan frekuensi yang berbeda untuk mengirimkan data pada jarak yang jauh. Kemudian ada wavelength division multiplexing atau WDM, membagi jalur transmisi optik menjadi beberapa saluran gelombang cahaya yang berbeda-beda. Kemudian ada inverse multiplexing atau IMUX, membagi data yang besar menjadi beberapa bagian kecil dan mengirimkannya melalui beberapa jalur yang berbeda secara bersamaan untuk meningkatkan kecepatan dan kinerja jaringan. Kemudian aid atau drop multiplexing ADM, meningkatkan kinerja jaringan dan memungkinkan lebih banyak layanan untuk ditambahkan ke dalam jaringan tanpa memerlukan penambahan kabel serap optik baru. Selanjutnya ada contoh dari multiplexing. Contoh yang pertama yaitu ada televisi kabel, ada sistem telepon, jaringan komputer, transmisi optik, dan komunikasi nirkabel.
Kemudian ada teknik dari multiplexing. Yang pertama ada teknik analog multiplexing, yaitu dengan cara menggabungkan beberapa sinyal analog menjadi satu sinyal kompleks. Selain itu digunakan pada sistem komunikasi analog seperti sistem telepon dan sistem televisi. Teknik yang kedua yaitu digital multiplexing, yakni dengan cara menggabungkan beberapa sinyal digital menjadi satu sinyal yang kompleks. Digunakan juga pada sistem komunikasi digital seperti jaringan komputer dan sistem telekomunikasi satelit. Yang terakhir yaitu statistical multiplexing, yaitu dengan cara mengatur penggunaan jalur transmisi secara fleksibel dan berdasarkan kebutuhan pengguna. Teknik ini sangat berguna dalam mengatur lalu lintas data yang tidak teratur seperti pada sistem jaringan komputer. Kemudian yang terakhir yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari multiplexing. Kelebihannya yang pertama yaitu lebih dari satu sinyal dapat dikirimkan melalui satu media. Kemudian bandwidth suatu media dapat dimanfaatkan secara efektif. Lalu hanya membutuhkan satu port input-output untuk menghubungkan end terminal. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama pemborosan bandwidth, yang kedua diperlukan waktu penjaga yang ekstra, yang ketiga membutuhkan biaya yang mahal untuk pemasangan dan perawatannya. Baik, sekian tugas video kesimpulan materi multiplexing dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.